Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan business expansion strategi guna memenuhi tugas dari mata kuliah bisnis internasional. Di kelompok 1 terdiri dari Hasmona Risna Agustina, Isni Yanuarti Puspitasari, Kevin Jody Mahendra, Nimas Ayu Kinasih, dan Zela Nurhidayah. Pada perusahaan ini kami mendirikan perusahaan yaitu PT Lancar Barokah yang bergerak di bidang pakan ternak yang menghasilkan produk jagung dan berfokus untuk mengekspor produk jagung pakan ternak ini di negara Filipina. Untuk struktur organisasi terdiri dari Kevin sebagai CEO, Sheila sebagai COO, Nimas sebagai CTO, Hasmona sebagai CMO, dan Isni sebagai CFO. Latar belakang perusahaan ini yaitu PT Lancar Barokah berdiri dan menghasilkan produk jagung untuk digunakan pakan ternak oleh peternak hewan. Jagung yang dipilih merupakan jagung yang mempunyai kualitas yang tinggi dengan harga yang tentunya terjangkau. PT Lancar Barokah mempunyai planning dan strategi untuk membuat perusahaan terus maju dan sukses ke depan. Strategi tersebut adalah dengan mengekspor hasil produk jagung pakan ternak ke negara Filipina. Filipina merupakan negara yang memiliki hubungan signifikan dengan peternak dalam konteks ekspor pakan ternak dan memiliki permintaan pakan ternak yang berkualitas. Pada perusahaan ini memiliki visi dan misi. Visi yang pertama yaitu menjadi penyedia produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, dan misi yang pertama menghasilkan produk bermutu tinggi dan inovatif serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, menyediakan produk, teknologi, dan dukungan inovatif untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. Alasan perusahaan didirikan yaitu yang pertama mayoritas pakan ternak mahal, dan yang kedua hasil jagung di Filipina yang kurang berkualitas. Untuk solusi masalah yang pertama yaitu memberikan harga yang terjangkau dari produk pakan ternak berupa jagung, dan solusi yang kedua mengekspor hasil pertanian Indonesia ke Filipina dengan kualitas jagung pakan ternak yang baik dan harga yang terjangkau. Berikut data dari impor negara Filipina yang masih 14%. Dan perusahaan PT Lancar Barokah memiliki peluang yaitu 86% untuk mengekspor pakan ternak jagung di Filipina. Ada pastel analisis, di mana analisis pastel Filipina di sini ada 6 faktor yang utama. Yang pertama ada faktor politikal, ada faktor ekonomikal, dan ada faktor sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Yang pertama ada politik atau politikal ini mempunyai stabilitas politik atau kebijakan pemerintah atau perdagangan internasional. Stabilitas politik di Filipina mempengaruhi kepercayaan investor dan pelaku bisnis, yaitu perusahaan PT Lancar Barokah ini yang mengekspor jagung ke Filipina sebagai pakan ternak. Dan kedua ada kebijakan pemerintah. Hal ini terkait dengan perdagangan internasional dan tarif yang dapat mempengaruhi ekspor jagung pakan ternak ke Filipina. Ketiga ada perdagangan internasional, di mana kebijakan perdagangan dan tarif impor dapat mempengaruhi harga jagung dan ketersediaan jagung pakan ternak. Perjanjian perdagangan bebas dapat membuka peluang yang baru untuk ekspor dan impor jagung. Yang kedua ada faktor ekonomikal. Pertumbuhan ekonomi, ada tingkat inflasi dan harga, dan ada kurs mata uang. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan yang stabil yang itu memberikan peluang bagi ekspor jagung ke Filipina, sehingga produk jagung bisa maksimal dalam hal penjualan. Yang kedua ada tingkat inflasi dan harga, di mana hal ini berdampak pada biaya produksi, harga, dan di mana hal ini berdampak pada biaya produksi jagung dan harga jual produk jagung
pakan ternak yang diekspor. Tingkat inflasi yang tinggi ini dapat mempengaruhi biaya produksi jagung dan harga pakan ternak. Kenaikan harga jagung yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga pakan ternak dapat juga mempengaruhi margin keuntungan para peternak. Dan ketiga ada kurs mata uang, di mana kurs mata uang ini adalah nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi daya saing produk Filipina di pasar internasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga di pasar lokal atau global. Yang ketiga ada faktor sosial, di mana budaya dan ada preferensi konsumen. Budaya atau kebiasaan lokal di negara Filipina dapat mempengaruhi strategi pemasaran seperti tradisi di Filipina atau festival-festival yang berkaitan dengan hasil pertanian. Kedua ada preferensi konsumen di negara Filipina dapat mempengaruhi jenis produk yang diekspor, di mana masyarakat Filipina ini memiliki preferensi tertentu terhadap jenis pakan ternak, sehingga perusahaan PT Lancar Barokah ini harus memahami kebutuhan dan kebiasaan peternak lokal dan sangat penting untuk pemasaran yang efektif. Pada data impor yang ditunjukkan selama 5 tahun terakhir, dapat dijelaskan bahwa semakin bertambahnya tahun ekspor jagung ke Filipina semakin menurun, sehingga PT Lancar Barokah dapat mampu bersaing untuk mengekspor lebih banyak jagung dari petani untuk pakan ternak ke Filipina. Selanjutnya ada main kompetitor. Pada setiap perusahaan yang telah dibangun, pastilah terdapat pesaing yang menjadi tokoh utama dalam hal bersaing dalam bisnis. Pada PT Lancar Barokah, pesaing utama adalah perusahaan penghasil pakan ternak terkhusus jagung yang sudah terkenal dan sudah lama melakukan ekspor ke negara lain, khususnya Filipina. Selanjutnya ada peluang mampu mengekspor lebih banyak jagung dari petani untuk pakan ternak ke Filipina. Selanjutnya ada ancaman bisnis. Yang pertama, pesaing yang memberikan harga yang lebih murah, di mana pesaing memberikan harga yang lebih rendah daripada harga yang perusahaan tentukan. Tentunya hal itu akan menjadi ancaman bagi perusahaan dikarenakan para konsumen dapat berpindah ke produk kompetitor. Kedua, kualitas jagung yang menurun. Penurunan hasil pertanian jagung dapat terjadi karena perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Hal itu akan berpengaruh terhadap hasil jagung dengan kualitas yang kurang maksimal. Budaya Filipina yang mempunyai pengaruh terhadap ekspor jagung pakan ternak, yaitu pertama, memiliki kebiasaan tertentu dalam konsumsi pangan yang memengaruhi jenis pakan ternak yang dipilih. Masyarakat Filipina mempunyai preferensi terhadap pakan yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Oleh karena itu, penting untuk memahami preferensi ini agar jagung yang diekspor ke Filipina dapat memenuhi kebutuhan pasar global. Yang kedua, penggunaan media sosial oleh mayoritas penduduk Filipina. Penggunaan media internet atau sosial pada masyarakat Filipina dapat menjadi strategi pemasaran efektif bagi perusahaan lewat media online, karena media sosial penduduk Filipina bisa mendapatkan produk jagung pakan ternak dengan harga yang lebih relatif terjangkau dan tentunya berkualitas baik. 3. Filipina mempunyai festival yang beragam. Festival-festival tersebut mencakup festival hasil pertanian, salah satunya yaitu jagung, sehingga hal ini dapat menjadikan peluang bagi perusahaan kami dalam melakukan hal pemasaran di Filipina. Perilaku masyarakat Filipina yang perlu diperhatikan yaitu pertama, masyarakat Filipina cenderung memilih pakan ternak yang berkualitas tinggi untuk memastikan kesehatan dan produktivitas hewan.
Pakan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang merupakan kualitas yang diinginkan penduduk Filipina, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa jagung yang diekspor memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Kedua, harga pakan ternak sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar Filipina. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi harga yang kompetitif agar produk jagung pakan ternak tetap dapat menarik peternak lokal di Filipina. Yang ketiga, jagung merupakan salah satu komponen utama dalam pakan ternak di Filipina. Peningkatan permintaan pakan ternak dengan seiring pertumbuhan industri peternakan dapat menjadikan peluang bagi perusahaan kami untuk terus mengekspor jagung pakan ternak ke negara Filipina. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, mempertahankan kualitas jagung agar memenuhi spesifikasi pasar. Yang kedua, membuka lahan baru. Yang ketiga, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Yang keempat, melakukan pasca panen yang tepat seperti pengeringan dan penyimpanan. Selanjutnya ada strategi ekspor. Yang pertama, kerjasama dengan pemerintah, pebisnis, dan petani jagung. Yang kedua, melakukan riset pasar di negara yang dituju. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan perusahaan di negara ekspor. Yang keempat, memperhatikan aspek hukum dan regulasi. Yang kelima, memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan digital marketing. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.